kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gim, Golda, Rahel, dan Friska akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Analisis Keragaman, Potensi Genetik, dan Pemanfaatan Tanaman Kopi Arabica bagi Masyarakat Lokal di Sumatera Utara. Selamat menyaksikan! Allah telah menciptakan segala ciptaannya dengan unik dan memiliki fungsi masing-masing dalam tatanan kehidupan. Salah satunya adalah tanaman kopi Arabica. Allah menciptakan semua ciptaannya dengan unik dan juga bervariasi, termasuk dengan tanaman kopi sekalipun. Hal ini dapat dilihat melalui keragaman genetik, baik fenotip dan juga genetika yang dimiliki oleh tanaman kopi. Variasi dari setiap jenis dari tanaman kopi Arabica yang unik dan teratur merupakan suatu kapasitas yang diberikan oleh Allah kepada makhluk hidup ciptaannya. Allah sendiri menciptakan kopi Arabica dengan segala mekanisme dan kemampuan yang dimilikinya dan memenuhi manat budaya yang Allah titipkan pada awal mula masa penciptaan. Manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa mengolah segala yang telah dititipkan oleh Allah kepada manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan membudidayakan kopi Arabica agar dapat menjadi berkat bagi sesama manusia lainnya dan dapat menjalankan manat budaya yang dititipkan oleh Allah, seperti yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 28. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa ada banyak sekali pemanfaatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan kopi Arabica. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu tugas dari manusia dalam menjalankan mandat budaya yang diberikan oleh Allah. Melalui penelitian ini juga, penulis semakin disadarkan lagi bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dengan sangat baik, dan melalui penelitian ini juga manusia semakin menyadari betapa besar karya penciptaan Allah. Apa sih yang melatar belakangi kami untuk mengangkat topik penelitian ini? Kita semua pasti sudah tahu kopi, dan mungkin ada di antara kita yang setiap hari minum kopi. Nah, kopi ini, salah satunya itu kopi Arabica, masuk ke Indonesia pada tahun 1696. Awalnya hanya ditanam di daerah Jawa saja. Namun karena adanya wabah penyakit karat daun karena patogen Hemilea fastatrix, kemudian mulai diteliti dan ternyata tanaman ini idealnya ditanam pada daerah di atas atau sama dengan 1000 mdpl. Dan Sumatera Utara adalah daerah yang tepat sekali karena 13 dari 33 kabupaten di Sumatera Utara berada di atas 1000 mdpl. Nah, jika kita meninjau dari wawasan Kristen Alkitabiah, Allah sangat menginginkan manusia untuk melakukan penelitian dan mengembangkan pengetahuan sebagai upaya pelestarian dan mengenal Allah melalui ciptaan. Saat ini kita lihat yaitu dari tanaman kopi Arabica. Sepanjang mata memandang, tiada bagian dunia sekalipun yang terkecil yang tidak menunjukkan kebesaran karya agung penciptaan Allah. Calvin 2000. Dasarnya, tanaman kopi memerlukan waktu selama 3 tahun untuk menghasilkan buah dan bijinya. Organ tumbuhan pada tanaman kopi ini termasuk dalam organ yang lengkap karena terdiri dari akar, daun, batang, bunga, buah, dan biji. Nah, untuk jenis akarnya sendiri itu termasuk ke dalam akar tunggang yang berfungsi untuk menahan tanaman kopi agar berdiri tegak. Daunnya itu berbentuk oval dengan tulangnya menyirip. Yang menjadi ciri khas dari tanaman kopi Arabica itu adalah memiliki tajuk kecil yang ramping di atas tajuk bagian daun. Nah, di dalam hijaunya daun tanaman kopi Arabica ini juga ditentukan oleh banyak sedikitnya dari klorofil. Nah, batangnya ini juga berbentuk jenis berkayu yang menandakan bahwa tanaman kopi Arabica ini merupakan tanaman dikotil dengan percabangan monodial, yaitu batang pokoknya itu terlihat dengan jelas. Bunganya berwarna putih dan selalu mekar di setiap musim kemarau. Organ tanaman kopi yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat lokal adalah biji kopi. Nah, biji kopi ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah kulit perak atau lapisan terluar yang disebut juga dengan spermoderm, yaitu bagian biji kopi. Nah, ini terbentuk dari bagian tengah ovula. Kemudian yang kedua ini adalah endosperma, yaitu tempat cadangan benih, di mana ini juga akan menjadi dalam sperma ini akan menghasilkan aroma-aroma khusus yang menjadikan kopi ini memiliki aroma karena adanya kandungan kimia seperti kafein atau asam nikotinat. Yang ketiga itu adalah embrio yang terdiri dari sumbu embrio, hipokotil, dan 2 kotiledon, dan proses perkembangannya itu dengan perkecambahan epigel.
Luas tanaman adalah luas area dari suatu komoditi perkebunan yang ditanam. Banyaknya jumlah tanaman kopi Arabica yang ditanam berbanding lurus dengan luas area tanaman kopi di Sumatera Utara. Luas area tanaman tertinggi terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Nias Barat. Dalam suatu daerah kabupaten, petani bisa menanam lebih dari satu varietas kopi. Dapat dilihat dari salah satu daerah, yaitu Tapanuli Utara. Diketahui bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat kopi Arabica varietas Sigarar Utang yang merupakan varietas unggulan. Namun dari penelitian lain juga dikemukakan bahwa di daerah Tapanuli Utara terdapat kopi Arabica varietas Kartika yang bisa disebut dengan kopi Ateng oleh warga lokal. Masing-masing varietas dapat ditanam berdekatan ataupun dengan jarak yang cukup jauh, misalnya di kecamatan yang berbeda. Dalam suatu kabupaten dapat ditemukan lebih dari satu varietas karena masing-masing varietas kopi yang ditanam memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan di setiap kabupaten. Contohnya, varietas Sigarar Utang bisa ditemukan di daerah dataran tinggi. Berikut adalah data luas perkebunan dari tanaman kopi Arabica. Hukum Hardy-Weinberg digunakan untuk sebuah populasi yang tidak mengalami evolusi. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg adalah tidak berubahnya frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam sebuah populasi, atau dapat dikatakan perubahan yang terjadi adalah stabil. Pada dasarnya, hukum Hardy-Weinberg sulit untuk diterapkan karena setiap organisme akan mengalami perkembangan di setiap zaman. Faktor yang mempengaruhi perkembangan organisme adalah mutasi, seleksi alam, perkawinan acak, jumlah populasi suatu organisme terlalu besar, dan aliran gen. Bagian tanaman kopi Arabica yang paling sering dimanfaatkan yaitu bagian buah. Buah kopi dipanen dan akan dijual oleh petani dalam 4 bentuk. Yang pertama, kopi buah atau gelondong. Yang kedua, kopi gabah. Yang ketiga, green bean. Dan yang keempat, kopi bubuk. Yang mana kopi bubuk ini dilakukan pengolahannya oleh warga setempat. Hasil panen tersebut juga sering diekspor ke berbagai negara di dunia. Selanjutnya kita membahas keberagaman dan potensi genetik kopi Arabica. Di Sumatera Utara sendiri kita bisa menemukan 4 variasi kopi Arabica. Yang pertama adalah Kartika 1 dan 2, Andung Sari, S795, dan Sigarar Utang. Tipe pertumbuhan dari Kartika 1 dan 2 adalah katai atau kerdil dengan ruas cabangnya yang pendek. Jika masak, buah akan menjadi warna merah tua dan bijinya bulat. Nah, kopi Kartika 1 dan 2 ini merupakan persilangan dari Hybrido de Timor dengan Caturra Vermelho. Potensi genetik dari varietas ini yang pertama agak tahan terhadap karat daun karena ditanam pada ketinggian di atas 1000 mdpl, namun sangat rentan terhadap nematoda Rhadovolus similis yang dapat menyebabkan akar tanaman berlubang. Secara morfologis, kedua jenis ini tidak bisa dibedakan, namun yang membedakannya adalah panjang dan lebar biji kopi Kartika 1 lebih daripada Kartika 2. Selanjutnya adalah varietas kopi Andung Sari, yang mana memiliki bentuk pohon semi katai. Ketika buah masak akan berwarna merah cerah, dan ciri khasnya adalah buah banyak dalam satu dompolan. Kopi Andung Sari ini merupakan hasil persilangan dari populasi Caturra x Hybrido de Timor. Nah, potensi genetik dari jenis varietas ini yang pertama adalah cita rasa enak, rakus zat hara, dan cukup kebal terhadap karat daun karena ditanam pada daerah ketinggian 1250 mdpl. Secara morfologi, kopi Andung Sari ini sangat mirip dengan kopi Sigarar Utang. Namun, kopi Sigarar Utang lebih unggul dikarenakan memiliki cita rasa yang lebih enak dan potensi yang lebih kebal terhadap karat daun dan nematoda Rhadovolus similis. Kopi Sigarar Utang merupakan persilangan antara Katimor dan Typica BLP. Varietas kopi terakhir adalah kopi S795 yang memiliki tipe tumbuh tinggi dan tajuk melebar serta biji yang besar. Merupakan hasil persilangan dari kopi Liberica dan kopi Arabica. Potensi genetik dari kopi jenis ini adalah cukup tahan terhadap karat daun sekalipun ditanam pada ketinggian 900 hingga 1000 mdpl. Namun cita rasanya tidak seenak kopi Sigarar Utang. Secara general, ada 12 varietas kopi Arabica yang mana memiliki frekuensi heterozigot 0,81 dan merupakan tipe persilangan hibrida. Rata-rata jumlah alel berbagai varietas kopi Arabica adalah 8,3 per lokus kromosom dengan frekuensi alel homozigot berada pada rata 0,11. Perbedaan frekuensi alel ini bisa membantu para ahli untuk membedakan berbagai varietas, melakukan duplikasi ataupun mutasi
untuk menentukan koleksi plasma nova yang dapat dihindari. Berdasarkan hasil analisis kami berpendapat bahwa populasi tanaman kopi Arabica di Sumatera Utara tidak berada dalam keadaan setimbang menurut hukum Hardy-Weinberg. Dengan kata lain, frekuensi alel ataupun genotip daripada tanaman kopi Arabica di Sumatera Utara mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Terdapat dua alasan yang kami paparkan. Yang pertama, terjadinya hanyutan genetik. Hal ini dapat dilihat dari sebuah jurnal yang mengatakan bahwa telah terjadi wabah penyakit karat daun pada tahun 2014 yang menyerang cukup banyak tanaman kopi Arabica di Mandailing Natal. Tentunya wabah ini berdampak kepada hilangnya beberapa varietas di Mandailing Natal dan menyisakan beberapa varietas saja dan juga beberapa jumlah saja tanaman kopi Arabica. Perubahan yang terjadi ini menurut kami berdampak terhadap frekuensi alel dan genotip daripada tanaman kopi Arabica di Sumatera Utara. Selanjutnya, kami juga mendapatkan data bahwa dengan adanya keunggulan daripada satu varietas yaitu si Garar Utang, petani di Sumatera Utara banyak yang mengusahakan pembibitan varietas ini untuk disebarkan baik di dalam provinsi Sumatera Utara maupun di luar provinsi Sumatera Utara. Penyebaran bibit varietas ini tentunya mempengaruhi frekuensi alel dan genotip kopi Arabica di Sumatera Utara. Sebagai komoditi unggulan, tanaman kopi Arabica sangat berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat yang mengusahakannya. Banyak petani yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan hasil perkebunan kopi Arabica. Begitu juga dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar perkebunan kopi Arabica. Dengan adanya potensi genetik daripada varietas unggul kopi Arabica, contohnya si Garar Utang, ini dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan untuk menghasilkan produk kuliner berupa minuman kopi yang mana merupakan salah satu ekonomi kreatif yang dikerjakan oleh masyarakat setempat. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam daerah Sumatera Utara terdapat 5 varietas kopi Arabica yang terdiri dari Kartika 1 dan Kartika 2, Enduk Sari, S795, dan si Gagar Utang sebagai varietas unggul. Saat kita tinjau dari hukum Hardy-Weinberg, populasi kopi Arabica di wilayah Sumatera Utara ini tidak setimbang karena adanya hanyutan genetik, terus ada wabah, penyakit karat daun, dan meningkatnya populasi varietas Gagar Utang dibandingkan populasi lainnya. Kemudian untuk potensi genetik kopi Arabica ini dapat juga dimanfaatkan dengan cara mengekspor ataupun dijadikan bubuk kopi sebagai produk kuliner. Melalui penelitian ini, kami semakin menyadari bahwa ciptaan Tuhan itu sangat unik ya, termasuk biji-biji kopi tanaman jenis Arabica. Nah, Tuhan ini menciptakan berbagai varietas yang menunjang manusia untuk dapat memanfaatkannya sesuai dengan lingkungan atau tempat tinggalnya. Kami juga menyadari bahwa pemaparan kami mengenai analisis kopi Arabica ini masih kurang karena penjelasan dan analisisnya masih belum mendalam karena sumber pendukung yang terbatas, sehingga kami menyarankan bahwa untuk lebih banyak penelitian yang membahas mengenai kopi Arabica, seperti membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perubahannya, lalu potensi genetiknya, supaya dapat dimanfaatkan dan semakin banyak orang yang mengetahui dan dapat memanfaatkannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada pertanyaan ataupun masukan dapat memberikan di Moodle ataupun di Teams. Terima kasih.